Anda kembali di iNews Sore, pemirsa. Keributan kembali terjadi di lingkungan Keraton Kasunanan Surakarta, diduga karena konflik internal yang kembali memanas. Sejumlah kerabat Keraton Kasunanan Surakarta terlibat bentrok hingga terluka usai insiden itu. Jumat malam, Kapolresta Solo Kombes Pol Iwan Saktiadi masuk ke dalam kawasan Keraton Solo untuk memeriksa keadaan setelah adanya laporan keributan di dalam lingkungan Keraton Kasunanan Surakarta. Secara terpisah, Wakil Ketua Lembaga Dewan Adat Kanjeng Pangeran Edi S. Wirabumi membenarkan telah terjadi insiden pada Jumat malam. Edi menyebut ada oknum aparat berada di situ. Tadi mereka sekitar 50 orang memaksa untuk mengunci lagi semuanya. Sedangkan yang bertahan hanya Mas Yudis dengan beberapa abdi dalam kita. Tentu kalau melawan 50 orang, bahkan ada oknum aparat di situ dengan mengeluarkan pistol, ditodong-todongkan. Salah satu yang menjadi korban kekerasan adalah Bendara Raden Mas Yudhistira, cucu Pakubuwono ke-13 saat mencoba mempertahankan pintu mandungan. Saat ini kasus keributan sudah dalam pantauan kepolisian. Ke sini saya dan beberapa anggota datang ke sini untuk memastikan bahwa kondisi keraton baik-baik saja. Artinya tadi menurut beberapa kesaksian dan tentunya nanti kami akan menindaklanjuti dari mulai kita kumpulkan fakta-fakta, kita kumpulkan data-datanya, kita selidiki sebenarnya ada apa, kemudian apa yang menjadi penyebabnya, jika memang ada yang terlibat, siapa yang terlibat, nanti akan saya sampaikan berikutnya. Yang jelas pada malam hari ini saya hadir di sini di Keraton memastikan semuanya baik-baik saja. Untuk mengantisipasi adanya kejadian serupa, personel kepolisian masih berjaga di kawasan Keraton Solo. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Gua mengancam Yang Mulia. Dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal ini. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Saat bersaksi di perintangan penyidikan pembunuhan Yosua, Ferdi Sambo menyebut seharusnya anak-anak buah Sambo menolak perintahnya. Menurutnya, di hukum pidana, atasan tidak perlu bertanggung jawab atas perintah keliru ke bawahan. Kami di kepolisian kalau menolak perintah saya, ya kalau berani dia lapor ke atasan saya. Kalau berani. Kalau tidak berani, ya saya rasa sih nggak berani lah. Nah itu yang makanya yang tadi saudara sampaikan. Sendiri mengatakan pasti tidak berani ya. Ya itu yang tadi saudara sampaikan, makanya dia bawahan. Kenapa tidak berani? Mohon maaf Yang Mulia, saya 28 tahun dinas itu, saya sekali lagi mohon maaf, saya tidak pernah memberikan perintah yang salah kepada anggota. Saya 28 tahun dinas, makanya mereka pasti akan mencoba untuk melaksanakan perintah itu. Walaupun perintah itu bertentangan. Kemudian setelah ada laporan dari Arif Rahman, kenapa saudara kemudian memerintahkan itu harus dimusnahkan? Ini kontradiksi. Itulah yang saya sampaikan tadi, bahwa perintah saya yang salah di tanggal 13 itulah yang saya harus bertanggungjawabkan. Saudara menyadari itu perintah yang benar atau perintah kedinasan atau perintah yang salah, bukan perintah kedinasan? Itu perintah yang salah. Perintah yang salah. Ya. Kalau perintah yang salah, selaku atasan, pimpinan yang baik, semestinya diapakan oleh yang diberi perintah? Harusnya ditolak. Harus ditolak. Iya. Tapi saudara juga mengatakan tidak mungkin mereka akan menolak karena mereka takut. Kenapa tidak saudara sendiri secara langsung, secara eksplisit menyatakan, ya, kalian semua menceritakan apa adanya. Saya sudah sampaikan. Jangan kalian sembunyi-sembunyikan. Itulah salah saya Yang Mulia. Saudara tahu kan apa akibat yang mereka alami? Saya sudah tanpa tedeng aling-aling sidang kode etik, komisi langsung etik, memecat mereka. langsung, ya.
melakukan tindakan yang sangat-sangat merugikan. Ya. Saudara mengatakan saudara siap bertanggung jawab. Apakah dalam kitab hukum pidana saudara mengetahui ada pertanggungjawaban atasan? Di pidana sepertinya tidak ada. Tidak ada kan pertanggungjawaban atasan? Itu mungkin di sistem komando, di sistem undang-undang militer atau apa barangkali ditemukan. Iya, ya, Pak. Saudara kan tahu di situ ada pasal 55 ayat 1 ke 1, perbarengan, naming dan segala macamnya, pembantuan. Makanya saudara dalam memberikan perintah tersebut juga harus benar-benar menyadari apa yang sudah perintahkan, apa akibat yang akan terjadi atas perintah saudara terhadap orang yang juga sudah perintah. Sementara itu, sejumlah mantan anak buah Ferdi Sambo menangis dan meluapkan amarahnya. Bahkan mantan Kabag Gakum Provos Divisi Propam Polri menyebut Ferdi Sambo jenderal pembohong dan tega menghancurkan karir bawahannya. Sejumlah drama tersaji dalam sidang kasus perintangan penyidikan atas kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang yang menghadirkan Ferdi Sambo sebagai saksi, Cuk Putranto tidak bisa menahan air matanya. Dengan suara bergetar, mantan anak buah Ferdi Sambo mempertanyakan alasan Sambo menyeret dirinya dalam kasus ini. Pertanyaan yang sangat mendasar yang mulia kepada Pak Ferdi Sambo, apakah saya pernah berbuat salah selama pelaksanaan dinas sehingga Bapak tega kepada saya karena apa yang saya jalankan selama saya bergabung dengan Bapak. Saya lakukan yang terbaik, selalu saya lakukan yang terbaik. Karena itu menjadi pertanyaan yang saya kira itu tanggapan. Tangisan anak buah Ferdi Sambo bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya dengan bergetar, mantan Kabag Gakum Provos Divisi Propam Polri, Kombes Susanto Haris marah kepada mantan atasannya Ferdi Sambo. Bahkan Susanto menyebut Ferdi Sambo sebagai jenderal pembohong dan tega menghancurkan karir bawahannya. Total ada 7 anak buah Ferdi Sambo yang terseret kasus perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua. Mereka adalah Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan Irfan Widianto. Mereka diduga turut serta dalam kasus perintangan penyidikan dengan memindahkan CCTV di sekitar TKP penembakan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kemudian Yosua mengancam yang mulia. Dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Jelang perayaan Natal, Pangdam Jaya bersama Kapolda Metro Jaya dan PJS Gubernur DKI Jakarta memantau langsung pengamanan Natal di Gereja Katedral. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami di iNews Sore.